Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kita muliakan bersama Allahumma lakal hamdu Sahibul hatta tarda Fahamah wa lakal hamdu idza radita Ustaz wa Syekh lakal Muhammad hamdu Jabir ba'da ridha. yang pada Ya subuh Rabbana bahagia lakal hamdu ini kama yanbaghi li sudah jalali berhadir di wajhika tengah-tengah wa kita, 'azimi sultanik. di tengah-tengah masyarakat Allahumma Aceh, salli wa sallim wa di barik wa tengah-tengah an'im masyarakat Indonesia. ala 'abdika wa Selamat rasulika datang nabiyyina wa saudaraku yang sayyidina mulia wa Muhammad habibina wa Jabir. syafi'ina Muhammad. Kami terasa berbangga sekali dan sangat berbahagia oleh Ustaz Zul Arafah mengambil tempat Masjid Al-A'la sebagai tempat yang dikunjungi oleh sosok ulama sebagai pengganti dari Syekh Ali Jabir. Kita berdoa bersama kepada abang kandung beliau Syekh Ali Jabir. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang paling layak di sisinya, yaitu di sisi Allah, Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Memang demikian Bapak dan Ibu sekalian, roda perjalanan setelah ada kematian akan datang kematian yang lain lagi. Setelah datang seorang ulama akan tumbuh ulama yang lain lagi. Ulama Ali Jabir meninggal digantikan oleh ulama yang lain lagi, Syekh Muhammad Jabir. Memang demikian adanya. Dan oleh karenanya Syekh Muhammad Jabir, kami sangat berbangga, masyarakat Indonesia sangat berbangga dengan kehadiran Syekh Ali, Syekh Jabir di tengah-tengah kita. Bapak dan tengku-tengku yang berbahagia, kami informasikan bahwa Masjid Al-A'la adalah sebagai sebuah masjid yang berada di kota Banda Aceh, yang memang sudah sering juga dikunjungi bukan hanya oleh jamaah Zul Arafah, tetapi juga oleh jamaah-jamaah yang lain. Dan ini kami memberikan apresiasi kepada Ustaz Zul Arafah yang telah mengambil tempat Masjid Al-A'la sebagai tempat yang sejuk, yang nyaman, yang bisa dikunjungi oleh segenap masyarakat kota Banda Aceh dan juga kota-kota yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian jamaah subuh yang dirahmati Allah, nanti setelah pelaksanaan salat subuh bersama dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh kita, pengurus Masjid Al-A'la juga menyediakan ala kadar berupa makanan dan minuman yang bisa kita cicipi bersama, yang ini semuanya disediakan oleh para jamaah sekalian dari jamaah tetap Masjid Al-A'la Kampung Cot Masjid. Terima kasih akhirnya kita sampaikan kepada Ustaz Zul Arafah. Terima kasih kita sampaikan kepada Syekh Muhammad Jabir. Tadi saya agak terhuyung sedikit, rupanya Muhammad Jabir persis sama dengan Muhammad Ali Jabir. Sosok tubuhnya sama, besarnya sama, dan ilmunya juga sama. Insya Allah nanti kita akan gantengnya juga sama, kata Ustaz Zul Arafah. Insya Allah mari sama-sama, tidak ada yang bangun nantinya, kita harapkan pada jamaah, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah beliau, nasihat beliau, apa saja yang diberikan oleh beliau, kita siap untuk menerima dan untuk menyampaikan kepada yang lain lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama pengurus Masjid Al-A'la Kampung Cot Masjid. Terima kasih kepada semuanya, dan mari sama-sama kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-sajidatul kiram, hafidhakumullah, al-ahbabu fillah. Yang mulia semua guru-guru kami yang hadir di sini, para ulama, asatij, Pak Imam Besar, Ketua BKM, Pak Kecil, Tuha Pet, Tuha 8,
dan banyak dari dai kota, dai provinsi hadir. Wabil khusus Syekhuna Al-Fadil Muhammad Zabir min Madinah Al-Munawwarah, ahlan wa sahlan ila hudurukum fi Masjid Al-A'la Chat Masjid. Ayahanda bunda ikhwatal iman, tadi kita kunut bersama dan beliau mendoakan untuk Indonesia. Luar biasa doa beliau. Kalau kita paham, kita menangis pada beliau orang Madinah, tapi beliau mendoakan Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang aman, damai, dan mudah-mudahan insya Allah sebegitu hebatnya kezaliman yang ada di Indonesia, insya Allah suatu saat nanti, insya Allah suatu saat nanti akan muncul kebenaran di Indonesia ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Ayahanda bunda ikhwatal iman, luar biasa ya, Dr. Nurholis sebagai imam besar Masjid Chat Masjid. Terima kasih banyak Dok. Mudah-mudahan semua amal ibadah ya masyarakat Chat Masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayahanda bunda ikhwatal iman, Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Istiqomah Blower. Kalau seandainya jamaah subuh sama dengan jamaah Jumat, insyaallah badai kebangkitan Islam. Dan alhamdulillah sampai saf ke belakang, subhanallah. Kalau seandainya semua masjid seperti ini, insyaallah Dr. Nurholis, saya yakin kebangkitan Islam segera akan datang. Baik ayahanda bunda ikhwatal iman, untuk mempersingkatkan waktu, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru besar kita. Dan insyaallah setelah kita mendengarkan tausiah dari guru besar kita nanti, jangan pulang dulu, karena kita akan mendengarkan tausiah singkat 3 menit 4 menit dari Ustaz Lutfi sebagai pengurus daripada Yayasan Syekh Ali Jabir, dan beliau adalah adik kandung Syekh Ali Jabir. Mirip, sangat mirip suaranya, semuanya mirip. Waktu saya jadi makmum di Masjid Al-Fitrah, seolah-olah seperti di Masjid Nabawi saya di belakang beliau. Luar biasa, sudah ganteng, alim, tapi istrinya masih satu ya saya, ziyadah lah, Bas Wahid. Allahu Akbar, mungkin mau cari orang Aceh ya Ustaz Julian. Allahu Akbar. Baik ayahanda bunda ikhwatal iman, nanti setelah kita mendengarkan tausiah ya, kemudian kita mendengarkan tausiah lagi singkat mungkin 3 menit. Kemudian jangan lupa nanti ada pemeriksaan kesehatan gratis yang langsung dipimpin oleh Abu Lawum di belakang ya. Jangan minum dulu, jangan makan dulu, langsung pemeriksaan kesehatan gratis. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, ila Syekhuna Al-Fadil Muhammad Zabir, fayatafaddal masyhur. Ila al-hamam ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hari Jumat kan? Bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjidul A'la, semoga kita sama-sama amalan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini yang penuh barakah, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjidul A'la Dr. Mukhlis, jazakumullahu khair wa baraka fikum. Yang kami hormati Ustaz kita Syekhuna
Zul Arafah. Setiap kali saya melihat Ustaz Zul Arafah, saya ingat almarhum Arifin Ilham. Mirip banget. Kalau Syekh Muhammad Jabir mirip Syekh Ali Jabir, mirip Ustaz Arifin Ilham. Masya Allah. Jazakumullah khair. InsyaAllah juga sebagaimana Syekh Muhammad Jabir InsyaAllah melanjutkan perjuangan Syekh Ali Jabir, juga InsyaAllah Ustaz Zul Arafah melanjutkan perjuangan Ustaz Arifin Ilham. Dan seluruh asatid, seluruh ulama, InsyaAllah kita semoga Allah berikan kemudahan, taufik bagi kita untuk terus menerus berjuang menyebarkan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Saya ingat subhanallah suatu hari di Masjidul Zikra ketika diundang Ustaz Arifin Ilham rahmatullahi alaih beberapa tahun yang lalu sebelum wafat. Beliau minta nasihat singkat habis salat subuh, karena setelah itu kita mau main futsal. Kemarin begitu, suka setiap ahad itu main futsal, naik kuda gitu. Terus saya kasih nasihat apa? Kalau dari saya, Ustaz, Masya Allah Jama'atul Zikra hebat sekali, ribuan, rutin, istiqamah, sering datang ke masjid, Alhamdulillah. Dari saya cuma satu doa. Doa yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat. Doa bukan dari saya tetapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering membaca doa ini. Qala Anas radhiyallahu an, seorang sahabat Anas radhiyallahu an berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Itulah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa ini kepada sahabat, sahabat kaget dan bertanya. Sahabat menerima doanya, tetapi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aw takhafu alaina?" Aw takhafu alaina? Apakah Rasulullah takut, khawatir? Apa artinya takut, khawatir? Satu kalimat dari sahabat cuma itu saja. Ya Rasulullah, aw takhafu alaina? Apakah Rasulullah takut atas kami semua? Kenapa sahabat berkata seperti itu? Maksudnya sahabat, apakah Rasulullah takut atau khawatir kita tidak terus-menerus perjuangan dakwah bersama Rasulullah? Karena mereka sudah faham makna doanya. Doa, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu. Apakah Rasulullah melihat sesuatu, ucapan atau apa yang kita lakukan, Rasulullah merasa kita tidak menurus dakwah, tidak menurus istiqamah? Kenapa ya Rasulullah? Itu makna wa takhafu alaina. Kenapa ya Rasulullah jarin doa ini? Seakan-akan sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tinggalkan kota Makkah, tinggal kota tercinta, kota lahiran kita, kota besaran kita, kita tinggalkan semua, tinggalkan keluarga, tinggalkan harta, tinggalkan semuanya hanya lillahi, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang menuju ke kota Madinah. Di antara sahabat tidak ada yang tahu kota Madinah sampai mereka sakit, sedih karena meninggalkan kota tercinta Makkah. Ya Rasulullah, kita melakukan ini semuanya karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya Rasulullah mengajarkan doa ini? Itu maknanya. Kenapa ya Rasulullah, ada sesuatu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal innal qulub, sesungguhnya qalbu itu hati, antara dua jari Allah subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah yang membolak-balikkan hati. Karena itu selalu memohon kepada Allah, ya Allah teguhkan hatiku atas agamamu.
Karena itu doa penting sekali. Setiap waktu, setiap saat kita baca doa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini, di pagi hari ini kita sama-sama diberikan taufik oleh Allah. Kita datang ke masjid melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga kita selalu istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Itu harapan kita, istiqamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله sesungguhnya mereka yang selalu mengucapkan berkata Rabbi Allah, tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, thumma istaqamu, kemudian membuktikan kalimat tauhid, mereka istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah melaksanakan ibadah, istiqamah dalam salat, istiqamah dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-maut, sampai mereka mati, sampai meninggalkan dunia. Tatanazzalu alaihimul malaika. Saat wafat, saat meninggalkan dunia, Allah menurunkan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat membawa kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Hai orang beriman yang selalu istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat berkata kepada mereka, la takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan sedih. Kata ulama, la takhafu ala ma antum muqdimun alaih, jangan takut apa yang kalian hadapi setelah mati, kubur, mahsyar, yaumul qiyamah. Tenang, tenang, karena kami bersama kalian. Malaikat bersama seorang yang istiqamah sampai mengantar dia ke dalam surga. Jangan, tenang. Karena itu seorang mukmin saat meninggal melihat malaikatul maut, biasanya seorang beriman senyum. Sampai kata seorang saleh, saat wafat begitu berat mencabut ruhnya, seorang mukmin dia senyum. Sampai beberapa orang saleh bicara saat wafat, sakaratul maut, dia bicara ngomong, kok ini bicara sama siapa? Bukan sama manusia, sama malaikat. Sampai kata seorang saleh, aina antum intadhartukum منذ zaman. Kenapa kalian telat? Kenapa telat? Saya lama nunggu kalian. Senang sekali melihat malaikatun bidul wujuh, malaikat yang begitu putih wajahnya, membawa kabar gembira, antum ahli surga sebelum meninggalkan dunia. La takhafu, tenang, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih apa yang kalian tinggalkan di dunia. Keluarga dan anak-anak, tenang, semuanya dijaga, dilindungi oleh Allah. Kenapa?
Dan yang ketiga, wa abshiru bil jannah, kabar gembira bagi kalian antum ahli surga, sudah melihat surganya, sudah masuk ke dalam surganya, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat membawa kabar gembira ini? La takhafu, jangan takut. La tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, kalian ahli surga. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami selalu bersama kalian di dunia. Kami selalu bersama kalian di dunia. Wa fil akhirah, kemudian di akhirat nanti. Karena seorang mukmin yang menjaga amal ibadah istiqamah, sebenarnya dia selalu bersama malaikat. Datang ke masjid dihadiri oleh malaikat, membaca zikir doa dihadiri oleh malaikat, membaca Al-Quran mengundang malaikat, berzikir kepada Allah mengundang malaikat, sampai jadi sahabatul malaikat. Kenal baik dengan malaikat. Malaikat itu enggak mungkin tinggalkan kita, enggak mungkin. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, selama kalian di dunia kami selalu bersama kalian. Enggak mungkin nanti ketika meninggalkan dunia kita tinggalkan sendiri, enggak mungkin. Sampai menantar kita ke dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan masuk surga nanti. Di dalam surga apa yang kalian inginkan dapatkan di surga nanti. Apa yang kalian inginkan pasti mendapatkan ke dalam surga nanti. Walakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ingin apa saja pasti mendapatkan di surga. Yang belum bisa kita mendapatkan di dunia, di sana kita dapatkan. Awwalu ma yadkhulu ahlul jannah al-jannah. Bayangkan saudara, ketika sama-sama insya-Allah kita masuk dari pintu surga, kita masuk ke dalamnya, ada panggilan di dalam surga, ada panggilan khusus untuk ahlul jannah, ahli surga. 4 keutamaan, 4 hadiah, 4 nikmat yang kita dapat di dalam surga enggak mungkin kita dapat di dunia sama sekali. Ya ahlal jannah, ya ahlal jannah. Bayangkan, semoga kita suatu saat kita sama-sama mendengar panggilan itu dalam surga. Ya ahlal jannah, hai penduduk surga. Fayanzurun, mereka melihat ada apa. Inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Ini aturan di dalam surga. Inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Kalian akan hidup selamanya di surga, tidak akan mati sama sekali. Tidak ada di antara kalian yang mati lagi. Soal saya, kalau ada seorang yang punya harta, punya nikmat, punya segalanya, pasti yang mengganggunya sebentar lagi dia tinggalkan semua. Pasti semuanya mati. Berarti nikmat yang kita punya, harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, sebentar lagi kita tinggalkan. Tetapi di akhirat nanti di surga tenang selamanya. Gak mungkin di antara kita tinggalkan lagi. Gak mungkin. Gak ada maut, gak ada lagi. Selesai. Ini yang pertama. Inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Kalian akan hidup selamanya, tidak ada yang mati sama sekali. Wa inna lakum ya ahlal jannah, hai ahli surga, inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan hidup nikmat, tidak ada di antara kalian yang sedih, tidak ada di antara kalian yang galau, tidak ada rasa kecewa sama sekali di dalam surga. Nikmat abadi. Di dunia enggak mungkin nikmat abadi.
Pasti walaupun kita mempunyai segalanya, satu kalimat bisa menyakiti hati kita, jadi kita sedih atau galau. Tetapi di surga enggak ada sedih lagi, enggak ada yang nangis lagi. Nikmat, bahagia abadi di surga. Yang ketiga, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan hidup sehat, tidak ada yang sakit atau kena penyakit sama sekali. Tak ada yang sakit. Silakan bebas, apa yang mau lakukan silakan bebas. Tidak takut sakit atau penyakit sama sekali. Tidak ada rumah sakit, tidak ada corona, masker, udah bebas. Tak ada. Sihat kalian. Kenapa itu nikmatnya kita dapat? Kalau misal orang kaya, dia punya segalanya, tapi kalau dia sakit, tidak bermanfaat hartanya, tidak berguna hartanya. Walaupun dia kaya, walaupun dia orang besar, walaupun dia orang tinggi, tetapi karena sakit tidak bisa menikmati hartanya. Tapi di sana bebas, sihat abadi. Yang keempat, inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan hidup dalam keadaan remaja, pemuda semua, syabab, tidak ada yang tua sama sekali. Umur kita tidak menambah, tidak bertambah, umur kita udah syabab semuanya. Fala tahramu abada, tidak ada yang lanjut usia atau jadi tua di sana. Kenapa? Kalau tua itu sedih. Kalau mau nikmat enggak bisa jalan, baru ada yang bantu atau kursi roda, betul enggak? Betul Pak? Coba tanya, enggak bisa. Kalau mau makan enggak bisa bebas, boleh ini, tidak boleh ini. Kenapa? Karena giginya agak kuat, enggak bisa makan. Betul enggak? Enggak bisa. Tapi di sana agar nikmatnya maksimal, hidupnya maksimal, tidak ada yang tua. Terus yang tua-tua ini gimana ini nanti? Kasihan nanti Pak. Ini pernah ada seorang tua ibu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta doa, ya Rasulullah, mohon doanya agar saya menjadi ahli surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bercanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bercanda, tetapi bercanda yang benar. Kata sallallahu alaihi wasallam, kok ini ibu sudah tua ini? Kalau tua enggak ada dalam surga. Enggak ada tua yang tidak langsung, enggak ada Pak. Oh, nangis ibu. Ya Allah, nangis tidak langsung. Kok berarti yang tua enggak masuk surga? Kata Rasulullah, tidak. Masuk surga insya-Allah dalam keadaan muda, remaja. Alhamdulillah. Suka bercanda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Beruntunglah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita dengar kisah cerita sirah beliau, kita rasa rindu pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seorang yang bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nikmat. Karena itu orang yang bertemu sallallahu alaihi wasallam di dunia, mereka ingin ketemu lagi di surga karena mereka merasa enggak puas. Sampai mereka merasa surga itu enggak begitu nikmat kalau tidak bertemu Rasulullah lagi. Ada seorang salih murid bertanya, qal hadithna 'anil jannah, boleh cerita tentang surga, keindahan surga apa? Seorang alim berkata, fiha Muhammad, dalam surga ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup luar biasa, cukup indah sekali bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat cinta sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari masuk ke masjid, melihat seorang sahabat ini sedang duduk sendiri. Nabi SAW merasa seorang itu agak galau, sedih, punya sesuatu, punya masalah. Rasulullah SAW bertanya, ya Thawban, namanya Thawban, mali araka mutaghayyir al-lawn. Saya melihat Thawban ini agak sedih dikit, sampai badannya agak kurang,
apakah Thauban sakit ataupun ia masalah? Thauban menjawab, ya Rasulullah, la, tidak. Sebenarnya saya tidak punya masalah, saya tidak punya sesuatu, alhamdulillah sehat. Terus kenapa saya melihat wajahnya begitu dan badannya begitu? Ya Rasulullah, ada sesuatu yang selalu saya berfikir sampai jadi stres ya Rasulullah. Ada satu masalah yang selalu saya berfikir sampai jadi stres. Apa itu? Silakan, InsyaAllah saya membantu menubati. Apa masalahnya? Coba lihat masalahnya apa. Beliau berkata, ya Rasulullah, idza jalastu ma'ak, ketika saya duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya senang sekali, bahagia sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza raja'tu ila ahli, ketika saya pulang ke rumah, saya duduk bersama keluarga, bersama anak-anak saya. Qal dzakartuk, saya ingat Rasulullah. Saya tidak mungkin bisa melupa Rasulullah SAW, tidak mungkin. Saya ingat Rasulullah. Qal fala asbir, saya tidak bisa sabar lagi. Langsung saya berdiri menuju ke masjid, ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Sebentar saja saya duduk jauh lama dari Rasulullah, saya enggak bisa, enggak sabar, enggak kuat ya Rasulullah. Langsung saya lari dari rumah menuju ke masjid, hanya ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Ketika saya melihat wajahmu, tenang hati saya ya Rasulullah. Terus masalahnya apa? Alhamdulillah, kalau rindu ingin melihat wajah Rasulullah, datang ke masjid selesai. Kata Thauban, dia berkata, ya Rasulullah, masalahnya besok. Besok Yaumul Qiyamah, hari akhirat nanti. Innaka fi manzilatin aliyatin inda rabbik. Yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisinya paling tinggi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kalau saya rindu ingin bertemu Rasulullah SAW di sana, bagaimana? Ini masalahnya ya Rasulullah. Masalah di dunia, kalau saya rindu, kangen sama Rasulullah, tinggal saya datang ke masjid melihat wajah Rasulullah SAW, salah saya menobati rasa rindu saya. Tetapi di akhirat nanti ketika masuk surga, gimana caranya kalau saya rindu Rasulullah SAW? Artinya apa? Artinya beliau berkata, kalau saya masuk surga enggak cukup. Kalau masuk surga enggak cukup kalau saya tidak bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Rasulullah, Masya Allah, luar biasa rasa rindu fulan ini. Gimana jawabannya? Ubatnya gimana? Langsung Jibril alaihi salam turun. Jawabannya dari Allah bagi orang yang begitu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Jibril turun membawa jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ini jawaban dari Allah untuk Thauban
dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu rindu dan kangen sama Rasulullah SAW. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika, mereka ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, nanti di akhirat nanti bersama mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin, para anbiya, was-siddiqin, para orang yang jujur, was-salih, was-syuhada, orang syahid, was-salihin, orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti insyaallah siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bersama mereka di dalam surga. Itulah makna istiqamah. Istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita berjumpa di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita usahakan, hadirkan rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bisa hadirkan, walaupun masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, tetapi kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita jumpa di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Itu hadis kisah bagi siapa saja seperti saya yang agak malas beribadah, bertaat kepada Allah. Seorang A'rab Badui masuk ke masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ceramah tausiah bersama sahabat. Seorang Badui A'rab masuk. Beliau bertanya, pertanyaan yang penting sekali. Qal, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Kapan hari kiamat itu? Kapan yaumul qiyamah? Sahabat menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menunggu, ya kapan yaumul qiyamah itu? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak tahu waktunya. Malaikat tidak tahu, tidak ada makhluk yang tahu kapan itu hari kiamat. La ya'lamuha illa Allah, tidak ada yang tahu waktu saat kiamat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana jawaban untuk fulan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan pertanyaan yang penting, lebih penting dari pertanyaan seorang Arab ini. Apa itu pertanyaan Rasulullah? Wa madza a'dadta laha? Persiapannya apa untuk yaumul qiyamah? Kamu tanya tentang yaumul qiyamah, kapan terjadi, persiapannya apa? Bekal untuk yaumul qiyamah, untuk hari nanti akhirat apa? Ini yang paling penting, persiapannya apa? Kalau kita yakin bahwasannya besok kita meninggalkan dunia menuju ke yaumul akhirah, harus kita mempunyai persiapan, bekal apa? Bekalnya apa? Nabi SAW bertanya, wa madza a'dadta laha? Engkau persiapannya apa untuk yaumul qiyamah? Ya betul pertanyaan ini. Sahabat menunggu jawaban dari fulan ini. Sampai sahabat senang sekali ketika ada orang A'rab yang bertanya. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah yang dekat sama Rasulullah, mereka enggak berani bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani, agak mereka ini saking dekat, saking cinta Rasulullah, mereka agak merasa malu ketika mau bertanya pertanyaan seperti itu. Karena mereka qalu kunna nafrahu bil a'rab, kami senang ketika ada seorang A'rab Badui, orang kampung yang datang, dia berani bertanya apapun karena hatinya tulus, dia tanya tulus. Jawaban dari beliau apa? Beliau berkata, ya Rasulullah, ma indi, saya tidak punya, tidak ada.
Jujur saja tidak ada. Laisa indi kathiru salatin wala siyamin wala sadaqah. Saya tidak punya banyak amalan ya Rasulullah. Jujur saja ya Rasulullah. Saya orang biasa. Saya tidak punya banyak amalan. Salat, puasa, sedekah, amalan saleh, kebaikan tidak banyak. Orang miskin saya, orang biasa. Artinya cuman, bukan artinya tidak punya sama sekali. Cuman paling salat fardu. Artinya tidak punya amalan saleh, salat sepanjang malam, amal saleh, puasa Senin, Kamis, puasa Daud dan lainnya. Laisa indi kathiru salatin ya Rasulullah wala siyam, saya tidak punya banyak amalan. Terus, walakin, tetapi ya Rasulullah, saya punya satu amalan, satu saja. Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang saya punya ya Rasulullah. Kalau ibadah, salat, qiyamul lail dan lain, saya tidak punya banyak ibadah seperti orang-orang saleh yang duduk bersama Rasulullah. Saya orang biasa. Walakinni, tetapi ya Rasulullah, saya uhibbullah wa uhibbu Rasulullah. Saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menunggu kira-kira jawabannya apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'a man ahbabt. Tenang, engkau nanti di akhirat bersama siapa yang engkau cintai. Salah saya. Anta ma'a man ahbabta. Di riwayat al-mar'u ma'a man ahab. Seorang nanti di akhirat kelak di surga bersama siapa yang dia cintai. Subhanallah. Hanya cinta walaupun banyak kekurangan, banyak kesalahan, tetapi cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti bersama mereka di surga. Langsung sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik. Anas bin Malik, pantau ini jawaban dari Rasulullah. Luar biasa. Langsung Anas berkata apa? Wa inni, saya أحب الله ورسوله وأحب أبي بكر وعمر. Saya juga ya Rasulullah, saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abi Bakr wa Umar. Walaupun saya tidak bisa beramal saleh seperti Abi Bakr wa Umar karena amalan mereka luar biasa, tetapi ini kesempatan luar biasa bagi saya. Saya mencintai mereka. Semoga saya bertemu mereka dalam surga. Itulah Anas. Sampai kata Anas, farihna bihadzal hadis. Kami sangat bahagia dengan hadis ini. قال ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من فرحنا بهذا. Tidak pernah kita merasa bahagia, kita bangga dengan hadis kecuali hadis ini setelah kita masuk ke dalam Islam. Tidak pernah kita merasa bahagia, merasa sangat bahagia setelah kita masuk ke dalam Islam, melainkan kita dengar hadis ini. Hanya kita rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, bisa kita bersama mereka di surga. Kami juga jamaat salat subuh Masjidul A'la, semuanya mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa. Selalu kita berdoa, selalu kita berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita, ya Allah, kami orang dhaif, kami orang lemah, tidak punya banyak amalan. Itu saja harapan kami. Doa, doa ya Rasulullah. Khususnya doa ini yang tadi saya sampaikan. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Setelah 1 tahun saya balik lagi ke Masjid Az-Zikra. Langsung Ustaz Arifin Ilham berkata habis salat subuh, ya Syekh Muhammad, begitu kan suaranya. Ya Syekh Muhammad, alhamdulillah jamaah Masjid Az-Zikra selalu membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit
qalbi ala dinik. Mari kita sama-sama baca doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kalau bisa saudara, setiap saat, setiap waktu angkat tangan, baca doa ini. Setiap waktu doa yang mustajab, bacalah doa ini. Kalau bisa setiap sujud, salat fardu maupun salat sunnah nafilah, baca doa ini. Setelah selesai baca doa wajib, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bacalah doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agamamu ya Allah. Itu harapan kita, istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. InsyaAllah kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan iman, kita wafat insyaAllah dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebelum tutup biasa saya sampaikan doa yang sering suka saya sampaikan kepada jamaah, karena doa itu singkat, mudah kita hafal, mudah kita amalkan. Yang baca doa ini insyaAllah menjadi ahli surga. Karena doa ini sangat luar biasa, singkat. Saya senang sekali, jujur saja, ketika saya baca doa ini, ketika saya dengar doa ini kaget, kok pahalanya begitu luar biasa. Yang baca doa ini surga sendiri mendoakan. Yang baca doa, surga mendoakan. Surga memohon kepada Allah, ya Rabb adkhilhul jannah. Ya Rabb, fulan yang baca doa ini, masukkan ia ke dalam surga. Ya Allah, masukkan ibu fulana ke dalam surga. Ya Rabb, fulan barusan baca doa ini, jadikan fulan ini ahli surga. Surga berdoa. Ketika saya baca ini, apakah ini benar atau tidak? Karena hadis yang begitu pahalanya besar, biasanya mungkin palsu atau dhaif. Langsung saya cari buku-buku hadis, saya cari. Sebelum saya sampaikan kepada jamaah, saya mau pastikan apakah hadis ini benar, karena luar biasa, indah sekali. Saya baca doa, surga mendoakan saya. Kalau saya bertemu ustaz atau kiai ulama, kita minta doa. Kalau ustaz atau syekh atau ulama berdoa, kita senang, betul enggak? Apalagi surga yang mendoakan. Doa surga, ya Allah jadikan fulan ini ahli surga. Saya cari dulu, saya buka kitab hadis, ternyata Sahih Ibnu Majah, Sahih Ibnu Habban, Sahih Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Alhamdulillah, indah, singkat, mudah kita hafal, mudah kita amalkan, dan insyaAllah yang baca menjadi ahli surga. Mau dengerin doanya enggak? Kenapa? Mau jadi ahli surga kan? Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah hafal? Alhamdulillah. Singkat. Biasanya kalau ustaz ajarin doa, doanya panjang, suka kita lupa, betul enggak? Kita hafal di masjid, terus pulang ke rumah lupa lagi. Tapi doa ini insyaAllah kita enggak lupa, karena doanya cuma Allahumma inni as'aluka al-jannah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala Allahumma inni as'aluka al-jannah
ثلاث مرات 3 kali. Qalatil jannah, surga berkata, qalatil jannah, surga memohon kepada Allah. Qalatil jannah, surga berdoa, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga, ya Allah jadikan pak fulan ini ahli surga. Inilah doa surga. Kalau syekh berdoa, kalau ustaz berdoa, semoga diterima oleh Allah, tetapi tidak ada jaminan siapa yang doanya mustajab. Bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi kalau surga berdoa, insya-Allah diterima oleh Allah. Surga ingin masuk ke dalamnya, ingin kita masuk ke dalamnya. Apalagi kalau baca doa hari ini, surga minta kepada Allah hari ini. Kalau baca lagi besok, surga minta lagi besok. Kalau baca lagi misal setiap hari 5 kali habis salat, berarti surga memohon kepada Allah setiap hari berapa kali? 5 kali. Enggak mungkin seorang yang surga memohon kepada Allah 5 kali akhirnya dia tidak masuk ke dalamnya. Mari kita sama-sama baca doanya. Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah. Sekarang saudara, sekarang surga sedang memohon kepada Allah, ya Allah jadikan masukkan jamaah Masjidul A'la semua ke dalam surga. Itulah doa surga. Karena itu insya Allah kita sama-sama, khususnya jamaah Masjidul A'la, jamaah Arafah, kita berjumpa lagi dalam surga. InsyaAllah, insyaAllah saya di surga, insyaAllah saya ajak semuanya. Walaupun saya di surga agak sibuk sedikit ya, karena banyak nikmat yang kita tinggalkan di dunia, karena kita bikin surga di sana. InsyaAllah di sana bebas. Kalau di dunia terbatas, tetapi di akhirat nanti bebas. Tetapi insyaAllah saya cari waktu kosong, saya mengajak jamaah Masjidul A'la dan jamaah Arafah makan malam di rumah saya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kita, walaupun banyak kekurangan kita harus mempunyai husnul dhan, berprasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan di antara kalian meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan husnul dhan, berprasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengizinkan kita datang pagi hari ini ke Masjidul A'la. Allah yang memberikan kemudahan taufik sampai kita menjaga salat ibadah. Allah yang mengizinkan kita berkumpul mendengar ceramah dan mau'izah. Allah yang mengizinkan kita sama-sama mendengar hadis Allahumma inni as'alukal jannah. Allah berkenan menerima kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua hadirin. InsyaAllah kalau kita tidak bertemu di dunia dalam taat, InsyaAllah kita bertemu di surga. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sebelum tutup ada pengumuman atau penjelasan sedikit dari yayasan khususnya untuk program mewujudkan 1 juta penghafal Quran. Makin banyak yang penghafal Quran, makin banyak yang menjaga Al-Quran, peduli sama Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, melindungi kita, memberkahi negeri kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Saya serahkan ke yayasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.